Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Johandayani dari Prodi Pendidikan Ekonomi A. Kali ini saya akan membahas tentang kerangka karangan yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ajeng Priendang Ningtyas S.Hum MPD. Kerangka karangan tema pendidikan dengan judul Wajib Belajar 12 Tahun. Selanjutnya kita akan membahas hak untuk mendapat pendidikan bagi seluruh masyarakat negara Indonesia dan program wajib berguru 12 tahun serta pengertian wajib berguru 12 tahun. Selanjutnya ada pentingnya wajib belajar 12 tahun. Yang pertama itu ada manfaat berguru 12 tahun dan manfaat berguru untuk generasi masa depan serta manfaat berguru untuk membuat jiwa pengusaha. Selanjutnya ada kendala-kendala wajib belajar 12 tahun, yaitu ada 5. Yang pertama itu kurangnya kesadaran masyarakat melanjutkan pendidikan. Selanjutnya banyak siswa SD yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP dan banyak siswa sekolah menengah pertama yang tak melanjutkan ke SMA. Selanjutnya juga kurangnya tenaga pengajar berpengalaman dan jumlah tenaga pengajar di tempat terpencil tak mencukupi. Selanjutnya ada pinjaman wajib belajar 12 tahun. Yang pertama itu ada pinjaman pemerintah yang merupakan fasilitas dari bank atau lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman uang untuk kebutuhan pendidikan di suatu instansi baik di awal ataupun pertengahan pendidikan. Selanjutnya itu ada Kartu Indonesia Pintar yang merupakan program bantuan berupa uang tunai atau perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar. Selanjutnya ada fasilitas sekolah, gedung sekolah, perpustakaan sekolah, dan bis sekolah. Selanjutnya ada manfaat pendidikan bagi bangsa Indonesia, yaitu menciptakan generasi muda yang berkarakter, menciptakan generasi muda yang kompeten, mengharumkan nama bangsa di dunia, dan membuat lapangan pekerjaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengembangan kerangka karangan yang sebelumnya sudah sedikit dijelaskan. Pada dasarnya, tiruana masyarakat negara berhak mendapatkan pendidikan. Alasannya yaitu pendidikan adalah hak bagi setiap masyarakat negara. Hal ini menyerupai tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat masyarakat. Pasal tersebut sudah sangat menerangkan bahwa setiap masyarakat Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan dari dingklik sekolahan. Oleh alasannya, yaitu pemerintah yang tadinya mewajibkan masyarakat untuk wajib berguru 9 tahun, namun dikala ini sudah dikembangkan menjadi aktivitas wajib belajar 12 tahun. Wajib berguru 12 tahun ialah langkah berani yang diambil pemerintah dikala ini guna membuat generasi bangsa yang lebih berkarakter lagi. Selanjutnya, program wajib berguru 12 tahun ini bentuk kepedulian pemerintah untuk membuat bangsa yang cerdas dan jauh dari kebodohan yang lampau pernah sangat lekat dengan bangsa Indonesia. Melalui atau bersama ini adanya wajib berguru 12 tahun tentunya sangat bermanfaat demi membuat generasi masa depan yang lebih baik dari dikala ini. Semoga nantinya Indonesia bisa bersaing dengan negara lain dari banyak sekali bidang. Selain itu, wajib berguru 12 tahun juga bermanfaat untuk merangsang dan menanamkan jiwa pengusaha bagi para generasi masa depan. Alasannya, dikala ini pengusaha yang ada di Indonesia masih sangat kecil sekali jumlahnya. Oleh alasannya yaitu dengan adanya SMK dibutuhkan sanggup membentuk jiwa pengusaha generasi muda di masa menghadir. Meskipun aktivitas wajib berguru 12 tahun sudah dicanangkan oleh pemerintah, namun dalam perjalanannya hingga dikala ini masih menentukan banyak sekali kendala. Kendala utamanya itu disebutkan oleh Dirjen Dikdasmen Kemendikbud bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di kelas menengah menjadi hambatan yang sangat besar. Alasannya yaitu hal ini
mencakup beberapa aspek dari kesadaran masyarakat sendiri. Misalnya, kebanyakan siswa yang sudah lulus SD enggan untuk melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, dan begitu pula dengan lulusan SMP yang sudah merasa puas dengan pendidikan yang sudah diraihnya dan tidak mau melanjutkan ke tingkat SMK atau SMA. Faktor utama dari besarnya angka putus sekolah yaitu biaya, sehingga siswa lebih menentukan bekerja dan menolong orang tuanya. Selain itu, kurangnya tenaga pengajar juga menjadi hambatan yang amat berarti bagi pihak pemerintah. Saat ini pemerintah sudah mengupayakan aktivitas belajar berguru 12 tahun dengan sungguh-sungguh. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang dipegang oleh seluruh masyarakat dengan kriteria tertentu atau yang mendapatkan kartu keluarga sejahtera. Pemerintah juga dengan fokus untuk membangun ataupun merenovasi gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak demi memperlancar kegiatan berguru dan mengajar. Harapannya setelah aktivitas ini berjalan dan sasaran sudah tercapai, maka generasi muda Indonesia di masa menhadir lebih berkarakter dari banyak sekali aspek akademik maupun non-akademik. Hal ini menggambarkan bahwa antara 20-30 tahun lagi harapannya sudah tercipta generasi yang kompeten dan bisa bersaing di dunia kerja. Selain itu juga harapannya generasi muda yang dikala ini sedang menempuh pendidikan nantinya bisa menjadi wirausahawan yang bisa membuat lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari kerangka-karangan yang telah saya buat. Dalam kerangka-karangan ini, media edukasinya bisa dipaparkan melalui berita, televisi, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.